Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Justinus Agung Setiadi OFM yang biasa kita sapa dengan Romo Agung. Halo Romo Agung, apa kabarnya Romo hari ini? Baik sekali hari ini, puji Tuhan seluruhnya kita diberi kesehatan juga dengan sukacita yang penuh juga. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Agung. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta penyelenggara hidup kami, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami mohon semoga ketekunan dan harapan senantiasa menguatkan iman kami dalam persiaran hidup di tengah dunia ini. Lebih dari apa yang kami perjuangkan hari-hari ini, mampukanlah kami untuk berpasrah senantiasa kepada kehendak-Mu. Sebab di dalam tangan-Mu dan di dalam bimbingan-Mu lah kami akan senantiasa mengalami yang baik daripada yang saya bayangkan, malahan melebihi dari apa yang kami harapkan. Oleh karena itu, juga pada hari ini, di hari Jumat pertama bulan ini, anugerahkanlah kami hati putramu Yesus Kristus, agar kami senantiasa dipenuhi dengan cinta dan belas kasih-Nya. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 32 sampai 39. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan.
Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 4 ayat 26 sampai 34. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan,
ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Agung, kabar sukacita atau inspirasi apa Romo yang dapat dibagikan pada hari ini? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dua bacaan yang ditawarkan kepada kita dalam renungan hari ini mengantar kita bahwa setiap kita dipilih oleh Allah karena kita percaya dan Tuhan memandang kita bisa menjadi tempat di mana kerajaan Allah itu dapat ditanam dan tumbuh. Jadi bacaan hari ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita, masing-masing kita adalah orang yang percaya dan Tuhan mempercayakan kerajaannya kepada kita. Dua bacaan hari ini bicara mengenai hal ini. Romo, apa tandanya atau ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan, Romo? Orang yang percaya kepada Tuhan, cirinya adalah bersedia mendengarkan Tuhan. Artinya seperti tanah yang bersedia menjadi tempat bagi benih, tidak menolak benih itu. Nah, percaya pertama-tama adalah menaruh diri kepada Allah. Dalam doa pembuka tadi, saya mengatakan, Tuhan Engkaulah sumber dan tujuan. Berarti kemanapun saya pergi, saya mendapatkan kekuatan dari Allah dan tujuannya ke sana. Maka nampak dari bagaimana orang itu berbuat, bersikap, berkata-kata, di situ ia percaya. Kalau ia percaya Allah Maha Kasih, dia akan melakukan kasih pula. Ya, dalam surat Ibrani ini ya Romo, penulis mengingatkan kepada para pembaca akan jati dirinya. Mereka sebagai orang-orang yang telah menerima anugerahnya ya Romo ya, dan mengalami penyertaan Tuhan. Nah, di sini penulis juga menasehati mereka agar tidak tergoda, agar imannya kuat gitu ya Romo ya. Nah, mungkin Romo mempunyai contoh Romo bagaimana agar kita tetap kuat dalam iman, baik dalam situasi apapun, baik dalam situasi susah ataupun senang gitu Romo. Baik, tadi dalam teks ini, teks yang disampaikan kepada kita dalam surat kepada orang Ibrani, sebenarnya teks ini mau menegaskan atau mengingatkan kita akan masa-masa ketika kita mau menjadi orang percaya. Jadi kalau dikatakan ingatlah kamu akan masa yang lampau sebelum menjadi orang percaya seperti ini. Dulu sudah ada penganiayaan, ada kesulitan, ada penderitaan, tapi kenapa masih mau mengikuti Kristus? Nah, itu mengingatkan kita. Di sana para penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa sejak awal kita punya semangat itu. Jadi sebenarnya sebagai orang yang percaya, kita ini sejak awal tahu Tuhan memberikan janji kepada kita, tapi juga Tuhan mengingatkan akan adanya penderitaan yang akan terjadi. Tapi surat pada orang Ibrani mengatakan kalau orang mau bertahan dalam penderitaan sebagai orang percaya, dia harus memiliki yang disebut sebagai sukacita. Nah, sukacitanya itu bukan karena mendapatkan segala sesuatu. Sukacitanya itu bukan karena tidak ada persoalan. Sukacitanya itu bukan karena saya tidak perlu melakukan apa-apa. Sukacitanya itu karena saya mau turut serta dengan apa yang sudah dialami Tuhan sendiri. Jadi kita orang beriman percaya mengikuti Kristus, maka sukacitanya adalah kalau aku sama dengan Yesus Kristus.
kalau aku mengikuti jalan Yesus Kristus. Maka tadi penulis di surat Ibrani mengingatkan akan masa lampau itu waktu mereka menderita dan bersolidaritas dengan saudara-saudara yang menderita. Jadi solidaritas inilah yang membuktikan bahwa mereka tidak malu karena penderitaan, tidak takut karena kesulitan. Solidaritas inilah yang akan membuat mereka sukacita satu dengan yang lain. Ya kalau secara logika ya Romo, secara manusiawi gitu, kalau mungkin si setan ini bekerja di dalam diri manusia, setan akan mengatakan, kamu ini udah mengikut Yesus, tapi kok hidupnya susah gitu. Kok kamu masih mau setia sih ikut Yesus gitu kan ya Romo. Nah jadi di sini kita juga dicoba iman kita seberapa kuat iman kita terhadap Yesus gitu ya Romo. Betul. Ya teks ini sebenarnya memang juga tepat atau katakanlah bisa dikenakan pada orang yang mengalami frustrasi ya. Kadang-kadang dalam pelayanan kita sudah melayani tetapi kok jadinya seperti ini. Saya sudah berkorban, tapi masih ada juga penderitaan. Nah, ini yang kita harus ingat di situ bahwa seperti halnya Yesus sendiri. Jadi kalau Allah sendiri datang kepada kita mengalami hal yang seperti itu, maka sekarang kalau kita mengalami penderitaan, kita bukan seperti orang yang putus asa, yang nggak punya harapan. Penderitaan itu akan punya ujung. Ujungnya adalah kebangkitan, penyertaan Tuhan sendiri. Kita ingat Tuhan sendiri mengatakan, Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman, dan Ia berkata, siapa yang bertahan tidak akan binasa. Jadi di situ yang menjadi kekuatan kita, bahwa kebaikan tidak akan pernah binasa. Ya seperti di ayat yang ke-35 ini dikatakan ya Romo, sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Jadi di sini itu walaupun di dunia ini mungkin kita kehilangan sesuatu ya Romo ya, namun mereka itu tidak akan kehilangan harta yang menyelamatkan mereka ya Romo ya, itu janji Allah. Ya, betul. Jadi memang kadangkala kita perlu menyadari bahwa kalau dalam hidup kita mengalami seperti ada sesuatu yang dirampas, kita ada yang diambil gitu, kita menjadi sebenarnya kita menjadi lebih terbuka akan rahmat yang pasti diberikan kepada Tuhan. Kalau wadah saya sudah senantiasa penuh, saya tidak bisa mendapatkan lagi. Tapi kalau dalam wadah saya ini ada yang saya tuangkan, ada tempat lagi untuk menerima rahmat lagi. Itu juga sebenarnya mengalami dirampas itu atau mengalami dirugikan itu merupakan kesempatan untuk kita makin terbuka kepada Tuhan supaya Ia memenuhi kita lagi dengan rahmat-Nya. Lalu selanjutnya Romo di ayat yang ke-36 ini, kamu sungguh memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Di sini janji Allah yang membuat mereka bertahan, begitu Romo? Ya, jadi yang dibutuhkan adalah ketekunan. Kadangkala orang melakukan niatnya, kehendaknya, itu di awal-awal penuh semangat gitu ya. Tapi begitu di tengah jalan, mulai redup, malahan padam. Nah, ketekunan itu memang hal yang sederhana, sedikit demi sedikit seperti itu, tapi disinilah yang diharapkan. Jadi ketekunan itu justru yang diharapkan. Jangan sampai orang melakukan kehendak Allah, melakukan kebaikan hanya di bagian awal, di tengah jalan tidak bertahan, lalu hilang gitu. Bagaimana Romo agar kita bisa menjaga janji Allah itu? Menjaga janji Allah supaya kita bisa tetap percaya kepada Tuhan gitu. Nah, pertama-tama adalah kita punya keyakinan bahwa kita tidak pernah menopang atau memikul beban tugas kita ini sendirian.
Kita harus senantiasa punya keyakinan itu. Tuhan tidak pernah memberikan tugas itu untuk kita lakukan sendirian. Dia senantiasa melakukan pendampingan, bahkan memberikan orang-orang di sekitar kita untuk membantu. Nah, tadi saya katakan soal solidaritas. Kalau kita punya pengalaman solider, orang lain juga akan mengungkapkan sikap itu. Nah, solidaritas itu akan membuat orang tidak pernah menghadapi tantangan sendirian, akan senantiasa bersama-sama. Ya Romo, akan tiba saatnya semua jerih payah dan ketekunan kita sebagai manusia tidak akan sia-sia ya Romo ya. Pasti akan membuahkan suatu hasil ya Romo, yaitu kepastian hidup, kepastian hidup di tangan Allah gitu. Nah, iman kepada Allah berarti menyembah dan mengandalkannya dalam segala aspek hidup kita gitu Romo. Betul. Nah, ini adalah tantangan kita. Kadangkala kita merasa dalam pelayanan itu dibutuhkan kemampuan dari kita sendiri. Jadi kehebatan kita dan seterusnya. Kadang-kadang kalau kita mendapat tugas juga kita berkata, aku nggak bisa, aku nggak punya basic, nggak punya skill berkaitan itu, nggak punya potensi itu. Tapi sebenarnya kita melakukan pelayanan, mengasihi itu pertama-tama bukan karena saya, tapi karena Tuhan sendiri yang berkenan menggunakan saya. Inilah yang bisa membuat kita nanti memperoleh hidup yang sesungguhnya. Karena bukan aku yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Jadi itu harus dibangun. Kalau hanya mengandalkan diriku, saya akan mengatakan yang hidup adalah aku. Tapi kalau saya yakin bahwa Tuhan yang menjadi sumber dan tujuan hidup saya, dapat saya harapkan, andalkan, maka saya akan senantiasa berkata yang hidup ini bukan aku, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Baik, terima kasih Romo. Romo, ada inspirasi apa lagi yang dapat disampaikan dari bacaan pertama hari ini Romo? Ya, bacaan pertama ini sebenarnya mau mengingatkan kepada kita tadi berkaitan dengan ketekunan sebagai orang beriman. Ketekunan dalam perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita dipanggil sejak awal, kita diberi anugerah kebaikan itu. Maka bertekun dalam perbuatan baik. Jangan menunda untuk melakukan yang baik. Kalau tahu bahwa ini adalah baik dan berkenan kepada Allah, maka kita harus punya gairah, punya semangat, keberanian untuk memulai dan merawat kebaikan itu. Nanti kita akan sampai pada yang dikatakan penulis surat Ibrani tadi, upah dari Allah akan kita terima di sana. Jadi boleh dikatakan Romo, kalau kita mengikuti atau taat akan janji Allah, kita akan mendapatkan berkat. Ya, jadi Allah menyiapkan berkatnya dari sejak awal. Jadi dia tidak menyimpan, tapi dia sudah menyiapkan, dia mempersilahkan kita mengambilnya. Jadi kalau orang bertekun, dia seperti orang yang berjalan untuk mencapai satu titik di mana hadiah itu atau anugerah itu ada. Kalau orang tidak bertekun, melihat begitu masih jauh, malahan pulang. Disitulah sebenarnya perjalanan rohani kita itu seperti orang yang sedang mendaki sebuah bukit, gunung begitu, sampai di atas, entah kita berani atau tidak, itu ada pada kita. Hadiahnya ada di sana, gitu ya. Itu hanya manusia bersedia atau tidak menghadapi rintangan atau tantangan dalam perjalanan itu. Ya, Tuhan telah menyediakan rahmat dan berkat secara cuma-cuma kepada manusia. Cuman tergantung apakah manusia mau mendapatkannya itu apa tidak gitu ya Romo. Ya, manusia diberi kesempatan oleh Tuhan. Senantiasa ia memberi kesempatan, tapi Tuhan kadang-kala juga menarik kita. Dengan cara apa tuh Romo? Tuhan senantiasa menarik kita dengan berbagai cara. Kadang-kala dia menarik kita dengan memberikan dukungan. Ya. Ada orang-orang di sekitar kita yang mendukung, yang memberikan pertolongan, bantuan, dan seterusnya.
Tapi kadang-kadang Tuhan menarik kita dengan seperti seorang kusir mencambuk kudanya. Lalu kita merasa ada sesuatu yang mungkin menyakitkan, tapi kita akan mencoba ke sana. Jadi baik itu pengalaman yang menggembirakan atau pengalaman yang mungkin boleh dikatakan menyakitkan, ada penderitaan, itu adalah cara Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti, boleh dikatakan seperti orang tua yang kadang-kadang mengatakan akan ada reward, memberikan tepuk tangan. Tapi kadang-kadang juga memberi teguran. Bahkan dalam arti tertentu mungkin akan menyentil juga kita supaya ingat akan jalan yang ada. Lalu apa Romo resikonya kalau manusia itu tidak mengikuti Allah, Romo? Kalau manusia tidak mengikuti Allah, dia akan terperosok sendiri ke dalam jurang yang dalam. Artinya saya senantiasa berpikir Tuhan itu memberikan kita jalan, tapi manusia bisa memilih. Manusia hidup dalam pilihan. Mau ikut jalan itu atau milih jalan sendiri. Mau sampai pada hidup yang kekal atau pada kebinasaan yang kekal itu. Jadi orang yang tidak mengikuti jalan Allah di dalam kitab Ibrani disebut memperoleh murka Tuhan. Murka Tuhan. Murka Tuhan artinya dia tidak mendapatkan berkat tadi itu. Jadi murka itu dalam arti dia hidup dalam kegelapan begitu. Seperti itu. Menyeramkan sekali ya Romo ya. Ya, kalau orang berjalan dalam kegelapan mau berjalan saja sudah takut ya kan. Tapi kalau orang berjalan dalam terang dia akan sukacita. Seperti pesta, kalau nggak ada lampunya kita nggak jadi pesta. Tapi kalau ada lampunya kita bisa bersukacita. Ya, baik, terima kasih Romo. Agar kita dapat bertahan dalam iman diperlukan ketekunan. Hendaknya tetap sukacita ketika mengalami penderitaan, karena upah kita adalah harta yang tak akan binasa saat kedatangannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Agung. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Justinus Agung Setiadi OFM dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Agung, sebelum kita melanjutkan di sesi yang kedua ini, Romo, kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari permenungan bacaan pertama tadi, kita bersama-sama diteguhkan bahwa Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Ia mengatakan janjinya bagi orang-orang yang beriman, tetapi ia juga menyatakan kepada kita supaya kita bertekun di dalam segala sesuatu. Hendaknya kita tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan ataupun penganiayaan, karena dalam diri kita ada semangat solider terhadap sesama yang menderita. Jadi saling menguatkan satu dengan yang lain, membuat kita tidak berputus asa. Kesediaan untuk saling menolong itu membuat kita tidak menjadi orang yang mengundurkan diri, tetapi menjadi orang yang percaya, yang yakin akan penyertaan Tuhan yang senantiasa memberikan bantuan, pertolongan dalam berbagai cara
di tengah perjalanan hidup kita di dunia ini. Baik, terima kasih Romo. Nah sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan Injil kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai 34 Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari bacaan Injil Markus ini kita mendengar ajaran Yesus mengenai kerajaan Allah. Kalau kita membaca bab 4 ini, kita akan menemukan ada 3 perumpamaan Yesus mengenai kerajaan Allah. Di dalam perikop sebelum ini, kita menemukan bahwa Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti pelita. Seperti lampu yang diletakkan di atas kaki Dian. Lalu dia akan menyinari. Kemudian dalam bacaan yang kita dengarkan ada 2 kisah atau perumpamaan tentang kerajaan Allah, yaitu benih yang ditaburkan, yang kemudian bertumbuh, dan kemudian benih yang kecil itu. Kerajaan Allah itu seperti benih yang ditaburkan, tapi kerajaan Allah itu juga seperti sesuatu yang amat kecil, yang nampak sepele dan sederhana. Itu yang kita temukan terutama dalam bacaan hari ini. Kerajaan Allah itu seperti benih, nampaknya sederhana tapi akan membawa sesuatu yang istimewa dalam pertumbuhannya. Ya Romo, segala sesuatu yang hidup itu harus bertumbuh ya Romo ya. Nah, meskipun proses dan hasil pertumbuhannya tidak selalu terlihat secara fisik. Nah, kerajaan Allah juga menunjukkan pada kehidupan yang sejati. Kerajaan Allah juga mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya itu tidak mudah dikenali dan disadari oleh dunia ini, Romo. Bagaimana supaya kita bisa mengenali dan menyadari kerajaan Allah itu, Romo? Ya, kerajaan Allah itu tumbuh tidak nampak sebenarnya. Artinya kita tidak merasakan. Saya punya pengalaman kalau berkaitan menaburkan kerajaan Allah seperti benih itu ya. Kalau saya sebagai pastor, kadangkala saya berkhotbah atau sering kali saya berkhotbah. Khotbah itu boleh dikatakan seperti menabur benih. Ya. Tapi khotbah itu nggak akan bisa kelihatan hasilnya selesai misa. Mungkin perlu waktu yang akan panjang sekali. Kita menyampaikan benih sabda itu dan meresap dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Lalu dia akan bertumbuh dan akan nampak dari perbuatan baik mereka yang mendengarkan khotbah itu. Jadi sebenarnya seorang pengkhotbah itu seperti petani yang menaburkan benih itu. Dia menaburkan benih, setelah itu dia melakukan pekerjaan yang lain. Petani tadi menaburkan benih, lalu dia pulang, dia tidur. Dia nggak tahu bagaimana tumbuhnya, tapi suatu ketika dia akan tumbuh, benih itu menjadi besar. Jadi kerajaan Allah menurut saya seperti hikmat yang datang dari atas. Roh Allah yang tinggal dalam diri kita, kemudian bertumbuh. Nah, kelihatannya bagaimana kerajaan Allah itu nampak dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi nampak dari sana. Ya, Romo, tidak ada yang dapat manusia lakukan ya Romo untuk menjamin kehidupan dan pertumbuhan biji sesawi itu ya Romo ya. Nah, namun manusia dapat membantu mengusahakannya dengan berbagai cara. Mungkin Romo bisa memberi contohnya, Romo. Ya, memang kerajaan Allah itu diletakkan pada diri kita sebenarnya oleh Allah. Kita dijadikan semacam tanah yang baik ya kan. Maka kita bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkannya, merawatnya. Pertama-tama sabda itu diresapkan dalam diri kita, dicerna, kemudian sedikit demi sedikit dilakukan. Dalam komunitas kita sebagai gereja, masing-masing kita punya tanggung jawab supaya kerajaan Allah itu sungguh-sungguh dapat terwujud. Masing-masing kita di dalam gereja, setiap orang harus punya katakanlah kesadaran atau kemauan supaya saudara saya hidup
dalam selaras dengan kehendak Allah, hidup di dalam jalan Tuhan. Maka cara saya bersikap, cara saya bertindak, cara saya berbuat harus menolong orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, itu cara kita merawat kerajaan Allah yang diletakkan dalam diri kita. Ya, kerajaan Allah sebagaimana iman itu tadi Romo katakan harus terwujud ya Romo ya, harus bertumbuh begitu. Nah, ada benih yang ditabur, tetapi bagaimana iman itu dapat muncul ke permukaan dan bertumbuh semakin besar dan kuat ya Romo ya. Nah, menumbuhkan iman itu seringkali harus berani berhadapan dengan situasi yang ada. Harus berani mengambil resiko. Harus berani mengambil resiko, bahkan misalnya harus berlawanan dengan arus yang biasa. Ya. Itu cara menumbuhkan iman, karena iman itu diuji. Ingat dalam kitab suci katakan iman itu diuji seperti emas di dalam dapur api, ya kan? Itu kan berarti dia harus sungguh-sungguh berani berhadapan dengan tantangan yang ada di tengah dunia ini. Ya, Romo, inspirasi apa lagi Romo yang dapat disampaikan dari bacaan Injil hari ini, Romo? Tentu saja kerajaan Allah itu hidup dan berkembang, itu paling nampak sekali dengan pertumbuhan benih atau biji ini ya. Jadi di sana kerajaan Allah itu pertama-tama bukan sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat ternyata. Kerajaan Allah itu sesuatu yang sederhana. Misalnya contoh nilai-nilai tentang keadilan, nilai tentang kejujuran, nilai-nilai tentang kebenaran dan cinta kasih itu bukan sesuatu yang luar biasa, yang begitu besar, tetapi nilai-nilai itu mulai dari sesuatu yang sangat biasa. Nilai kejujuran misalnya dimulai dari hal yang paling sederhana dalam pembicaraan kita dengan teman kita. Nilai keadilan misalnya, cara berkaitan dengan bagaimana saya memandang sesama saya, menghargai orang lain. Nilai-nilai kebenaran juga sama, dari apa yang saya katakan ini. Kebenaran itu apa yang saya katakan sama dengan apa yang saya lakukan. Itu sungguh saya melakukan kebenaran. Bahkan cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri mulai dari sesuatu yang sangat sederhana dalam keluarga, dalam kebiasaan kita masing-masing. Namun dalam perjalanan, jika kita setia pada nilai-nilai itu, maka dia akan berkembang menjadi bagus. Tetapi jika kita tidak setia, maka nilai itu akan hilang. Jadi kejujuran, keadilan itu jika berkembang, maka masyarakat akan mengalami damai sejahtera. Tetapi kalau nilai-nilai keadilan, kejujuran itu sejak dari awal yang sederhana saja tidak dijalankan, maka manusia tidak akan mengalami damai sejahtera. Ya kan, itu nilai kerajaan Allah mau digambarkan di situ, mulai dari sesuatu yang kecil, yang sederhana gitu. Romo, kembali kalau kita membaca dari ayat yang ke-32 ya Romo ya. Tetapi apabila ditaburkan ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Maksudnya ayat ini bagaimana nih Romo? Pertama itu mau mengatakan mengenai tadi nilai kerajaan Allah itu nampak bukan untuk kepentingan sendiri, artinya akan bertumbuh dan berkembang tidak hanya untuk keperluan diri kita sendiri, tetapi bermanfaat bagi yang lain. Kita lihat di sana dikatakan menjadi sayuran, cabangnya besar, kemudian burung-burung dapat bersarang di situ. Jadi rupanya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa hidup seseorang yang menggambarkan atau menunjukkan hadirnya kerajaan Allah itu akan membuat orang-orang di sekitarnya mengalami damai. Bukan dirinya sendiri yang damai, tetapi orang di sekitarnya yang mengalami kedamaian. Seperti pohon itu akan sangat bermanfaat
bukan karena pohon memakan buahnya sendiri, Ya. tetapi karena orang lain bisa berteduh, orang lain bisa mengambil buahnya dan menikmati. Sehingga tadi yang saya katakan, kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah itu nampak jika ia bertumbuh dan berkembang bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi membawa manfaat bagi yang lain. Jadi jangan juga sampai terjadi kita sebagai benalu gitu ya Romo ya. Ya, jangan sampai justru kita yang menjadi benalunya, Iya. itu jangan sampai justru. Kita harus yang memberikan yang baik, bukan yang menyedot atau mengambil, merampas malahan gitu ya. Menggerogoti ya. Menggerogoti kalau kita jadi benalu itu. Ya. Nah, Romo, lalu bagaimana Romo kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam diri kita sendiri? Pertama-tama menghadirkan kerajaan Allah dalam diri kita adalah ya kita harus menata diri kita sendiri, bertumbuh dalam sesuatu yang baik bagi kita, merapikan diri sendiri misalnya, menata diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Di tahun yang lalu, tahun 2018, kita banyak hal berkaitan dengan bagaimana kita tertib dalam hidup bersama. Bapak Uskup seringkali mengatakan taat berkaitan dengan asas ataupun dalam hidup bersama. Saya kira mulai dari situ untuk menunjukkannya itu ya. Romo, Keuskupan Agung Jakarta tahun ini juga mengangkat tema mengenai kita berhikmat, bangsa bermartabat ya Romo ya. Nah, Romo bisa sedikit memberikan contoh bagaimana hubungannya bacaan kita hari ini dengan tahun berhikmat ini. Hikmat itu kan berasal dari Allah. Saya ingat yang dikatakan dalam tepas tahun yang lalu mengenai hikmat itu berasal dari Tuhan, diwariskan kepada kita, berproses dalam pembelajaran, membantu kita untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Maka sebenarnya hikmat itu seperti benih tadi, seperti biji sesawi tadi itu, itulah hikmat yang diletakkan Tuhan dalam diri kita. Lalu kita boleh memilih untuk merawat hikmat itu atau tidak. Kalau kita merawat hikmat itu, kita harus menumbuh kembangkannya. Mau belajar, mau berproses, mau kemudian berubah. Jadi ujung dari berhikmat itu adalah kita berani melakukan atau kita berani membuat suatu perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Itu berhikmat. Jadi jangan sampai berhikmat hanya dipikir bahwa kita merenung selesai. Tetapi berhikmat itu berarti menerima, meresapkan, mempertimbangkan, mengambil keputusan, kemudian melakukannya. Itu orang yang berhikmat. Nah, kalau kita semua bersikap seperti itu, maka pasti hidup kita sebagai orang Kristiani semakin bermartabat, memperoleh martabat Kristen kita, dan masyarakat kita juga akan memperoleh martabat seperti itu pula. Romo, barusan Romo telah menjelaskan mengenai berhikmat ya Romo ya, di mana orang-orang juga ingin berubah. Tapi bagaimana Romo cara berubahnya itu? Mungkin Romo punya contoh atau yang bisa di-sharingkan kepada kita semua. Ya, terima kasih Bu Lili. Berubah itu memang sesuatu yang ada dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar kita berubah. Tapi berubah menjadi baik, menjadi lebih tertata sampai pada tujuannya, itu memerlukan tadi yang kita katakan ketekunan, kesediaan mulai dari hal yang kecil. Saya punya pengalaman ketika masih novisiat, pengalaman sederhana yang senantiasa saya ingat dalam kehidupan saya hingga hari ini. Waktu di novisiat, saya memiliki seorang sosius magister, namanya Pater Wibrans. Ada sesuatu yang biasa yang dia buat, yaitu pada saat-saat tertentu, memang tidak terjadwal, tapi mendadak-mendadak, beliau mengunjungi kamar kami. Sidak gitu ya Romo? Semacam sidak. Jadi dia ketuk pintu lalu melihat kamar kami. Pagi-pagi setelah makan, pagi pasti dia akan berkeliling siapa yang dapat. Lalu beliau datang ke situ adalah untuk memeriksa
apakah kami menata tempat tidurnya atau tidak. Jadi bangun tidur apakah menata tempat tidur atau tidak. Kadangkala beliau juga melihat lemari pakaian kami, apakah kami menempatkannya dengan baik, segala sesuatu di situ. Beliau pernah mengatakan kepada kami, paling tidak kepada saya, kalau kamu mau memperbaharui hidupmu, kalau kamu mau mengubah hidupmu, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Waktu itu saya kaget, bagaimana itu Romo maksudnya? Dia mengatakan, kalau kamu bangun tidur, kemudian kamu merapikan tempat tidurmu, kamu akan membuat spraynya itu bagus, kamu akan melipat selimutmu, meletakkannya di tempatnya, juga bantal tidak berserakan kemana-mana. Dari situ kamu mulai hidupmu dengan sesuatu yang rapi. Kamu akan memperhatikan detailnya, dan kemudian kamu akan menjalankan hidupmu dengan sesuatu yang tertata. Dan kalau demikian, kamu akan terus-menerus melakukan segala sesuatu yang terencana. Bahkan kalaupun harimu itu buruk, suatu hari kamu mengalami sesuatu yang buruk, gagal ataupun kecewa, kamu bisa pulang ke kamarmu, lalu kamu bisa rebahan di tempat tidur yang tadi sudah kamu rapikan. Sehingga paling tidak kamu mendapatkan penghiburan, mendapatkan inspirasi lagi. Lalu besok kamu bisa bangun dengan semangat yang segar. Perubahan mulai dari situ, merapikan diri sendiri, menata diri, kemudian mendisiplinkan diri dari hal-hal yang sederhana. Dalam cara itu, setiap hari kamu akan tahu apa yang kurang, apa yang perlu ditumbuh kembangkan, apa yang perlu dikuatkan. Dari situ kamu akan mengalami pertumbuhan, perkembangan dalam hidupmu. Dari sesuatu yang sederhana, yang kecil, kalau kebiasaan itu setia kamu buat, kamu tekun melakukannya, hari demi hari kamu akan senantiasa memperoleh semangat yang baru untuk mengubah diri, memperbaharui diri. Jadi kalau kamu mau mengubah hidupmu, bahkan mau mengubah hidup di dunia ini, rapikanlah tempat tidurmu. Itu yang pernah saya terima dari seorang Romo. Ya, itu sangat menginspirasi Romo. Bagaimana kita bisa, itu sebagai contoh ya Romo, kita harus membereskan tempat tidur atau lemari baju. Itu juga sama dengan bagaimana kita menata hati kita. Ya. Kalau hati kita tidak bereskan gitu ya Romo ya, bagaimana hati kita juga bisa tenang, bisa melakukan sesuatu hal-hal yang baik gitu. Ya. Dan itu juga seringkali kita harus mulai pagi hari ya. Kita bangun pagi, ketika kita berdoa pagi hari, kita mulai menata apa yang harus saya siapkan hari ini, apa yang harus saya lakukan hari ini. Kalau kemarin saya mengalami situasi yang kurang baik dengan teman saya, hari ini saya harus berbuat apa. Minimal kemudian kita menata hati kita, menata sikap-sikap kita, dan dengan demikian hari kita akan menjadi lebih baik hari ini. Begitu. Ya, baik Romo. Bagaimana kita bisa menata hati kita agar kita bisa menjalani hidup kita ke depan menjadi lebih baik lagi gitu ya Romo? Ya, itu dia. Jadi pagi hari kenapa kita perlu berdoa seringkali karena itu juga. Kita berdoa pagi hari itu untuk menata diri kita dan membiarkan biar Tuhan menuntun kita dalam perjalanan hari itu. Baik Romo. Nah Romo sekarang Romo bisa memberikan kesimpulan dari permenungan kita hari ini Romo. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari permenungan pembicaraan kita didasarkan pada bacaan yang kita dengarkan hari ini, kiranya kita bisa memetik dua hal. Pertama-tama adalah Tuhan ternyata percaya kepada kita. Dia memilih kita dan percaya kepada kita. Yang kedua, kalau Tuhan percaya kepada kita, masaan kita nggak percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kita harus saling percaya. Tuhan mempercayai kita, kita mempercayai Tuhan. Bentuk atau ungkapan kita percaya kepada Allah adalah kalau kita senantiasa terbuka untuk menerima sabdanya atau hikmatnya. Kemudian dengan tekun melakukannya.
seperti nilai-nilai kerajaan Allah yang sederhana, yang kecil. Mari kita mulai segala sesuatu yang baik dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sederhana, yang kecil, yang tiap hari kita lakukan di dalam rumah atau di dalam keluarga kita. Jika nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kasih kita ungkapkan ketika kita menyapa saudara kita, ketika kita menata rumah kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, maka kita akan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa sukacita dari Tuhan sedang terlaksana. Baik, marilah kita bersandar kepada Allah dan teruslah bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Agung. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik dan penuh kasih, Engkau telah memandang kami sedemikian istimewa. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau begitu mengasihi. Engkau meletakkan sendiri kerajaan-Mu di dalam hati kami, dalam diri kami. Oleh karena itu kami menyadari dalam diri kami ada bakat, ada kemampuan, ada karunia, ada berkat dan rahmat yang Engkau letakkan. Semoga segala sesuatu yang berasal daripada-Mu itu menyadarkan kami supaya melalui segala sesuatu yang ada pada kami gunakan untuk mengupayakan kebahagiaan dan keselamatan semua orang, khususnya mereka yang sangat membutuhkan. Kami mohon rahmat-Mu agar kami setia dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga kami dapat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini melalui sikap kami yang dipenuhi dengan kejujuran, keadilan, kebenaran, kemurah hatian, dan juga cinta kasih. Ini semua kami mohonkan demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari sekarang kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Agung untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Agung dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Justinus Agung Setiadi OFM dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju. Seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan
menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh. Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Dan aku tahu Kau ada Tuhan, ku tahu Kau ada. Aku rindukan kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu.